Halo sahabat Metanoia, selamat berjumpa kembali, senang bisa bersama-sama dengan Anda untuk membahas satu topik yang menarik. Kali ini kita akan membahas kaitan antara doktrin, spiritualitas, dan kehidupan praktis. Kita akan belajar dari sebuah contoh kasus dari praktik spiritualitas keramah tamahan jemaat Kristen abad kedua. Spiritualitas mereka ini didasarkan pada doktrin Allah Tritunggal sebagai dasar teologis dan diwujudkan dalam kehidupan yang melayani. Oke, let's dive into this. Peta jalan kita hari ini cukup simpel. Kita punya 6 poin utama. Pertama, dilema spiritualitas modern. Kedua, kekristenan minoritas abad kedua. Ketiga, transformasi teologis Efesus 2. Keempat, Tritunggal sebagai dasar keramah tamahan. Kelima, buah nyata pelayanan sosial. Dan yang terakhir, menyatukan doktrin dan praktek. Yuk, langsung kita mulai. Bagian pertama, dilema spiritualitas modern. Nah, sebelum kita jauh-jauh belajar dari masa lalu, jujur deh, kita harus dengan berani melihat satu gejala yang lumayan memprihatinkan di era modern ini. Tahu nggak sih, hari ini tuh kita gampang banget memisahkan teologi yang mendalam dari tindakan sosial kita sehari-hari. Kayak ada tembok pemisah gitu. Coba perhatikan kontras yang satu ini. Di satu sisi, spiritualitas modern itu sering banget dikotomis. Maksudnya gini, banyak dari kita tanpa sadar memisahkan secara tajam antara doktrin di kepala dengan kehidupan praktis kita. Spiritualitas tuh seakan terisolasi cuma jadi urusan privat, murni vertikal aja ke Tuhan, dan benar-benar terputus dari tanggung jawab kehidupan sosial. Tapi coba bandingkan dengan spiritualitas keramah tamahan abad kedua. Mereka justru menghancurkan dikotomi itu. Buat mereka, iman itu super komunal. Pemahaman doktrin yang dalam secara otomatis menggerakkan tangan dan kaki mereka untuk turun melakukan pelayanan sosial. Jadi doktrin dan keramah tamahan itu benar-benar satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Ada satu istilah yang sangat menohok dari akademisi Glenn Scourge dan Kevin Raymer. Mereka meringkas masalah modern ini sebagai autisme spiritual. Wow, tajam banget kan? Ini tuh ngegambarin iman yang terlalu asyik sama dirinya sendiri. Entah itu sibuk dengan ritual pribadi atau sekedar ngafalin teologi, tapi gagal total dalam membaca dan merespon realitas penderitaan orang-orang di sekitarnya. Iman yang putus hubungan dari relasi sosial pada dasarnya adalah iman yang gak sehat. Nah, ini membawa kita ke bagian kedua, kekristenan minoritas abad kedua. Untuk mencari jalan keluar dari dilema tadi, yuk kita semacam time travel kembali ke jantung Kekaisaran Romawi untuk melihat satu studi kasus historis yang menakjubkan. Coba bayangkan angka ini. 50.000 jiwa. Yaps, cuma segitu. Itu adalah estimasi jumlah orang Kristen di abad kedua. Kedengarnya banyak ya? Enggak sama sekali. Mereka hidup di tengah lautan raksasa 60 juta penduduk Kekaisaran Romawi. Secara statistik, mereka ini benar-benar kelompok minoritas yang sangat kecil. Ibarat sebutir debu di tengah badai paganisme. Mereka nggak punya kekuasaan politik dan malah sering banget dicurigai. Tapi, yang benar-benar menarik di sini adalah gimana orang luar melihat mereka. Ada seorang filsuf Athena bernama Aristides. Dia mengamati kehidupan kelompok kecil ini dan menulis laporan ke Kaisar Romawi. Dia bilang gini, "Dan lihatlah, karena mereka kebaikan mengalir di dunia." Luar biasa kan? Biarpun jumlah mereka cuma segelintir, tapi kelompok yang super inklusif ini sukses mengejutkan seluruh dunia Romawi. Mereka benar-benar menyambut dan merangkul semua orang tanpa pandang bulu, mengabaikan tembok pemisah seperti gender, etnis, dan kelas sosial. Lalu kita tiba di bagian 3, transformasi teologis Efesus 2. Anda pasti mulai bertanya, dari mana sih komunitas sekecil ini dapat energi buat ngasih dampak sosial yang segede itu? Jawabannya jelas ada di fondasi teologis mereka, dan surat Efesus pasal 2 adalah kunci utamanya. Mari kita bedah alur pemikiran Paulus yang dipahami dengan sangat baik oleh jemaat awal ini. Ada 3 langkah krusial. Pertama, status awal kita. Kita ini mati rohani, hidup dalam pelanggaran dosa, dan benar-benar terasing dari Allah. Lalu masuk langkah kedua, dan ini murni inisiatif dari Allah. Kita diselamatkan, kita menerima kasih karunia. Tapi, perhatikan baik-baik langkah ketiganya. Kasih karunia itu nggak dirancang buat berhenti di situ aja. Ia dirancang secara ilahi untuk memampukan kita melakukan pekerjaan baik. Jadi, praktek kehidupan sosial yang baik itu bukan opsi tambahan ya. Itu adalah tujuan akhir yang memang udah disiapkan Allah agar kita hidup di dalamnya. Dan transformasi radikal ini makin kerasa bobot akademisnya kalau kita melihat bahasa aslinya. Efesus 2 itu menggambarkan perpindahan status dari xenos, yang artinya orang asing, tamu, atau pihak luar yang nggak punya hak, berubah menjadi oikeios, yang artinya anggota keluarga kandung di dalam satu rumah tangga.
Coba deh pikirin, ini adalah tindakan keramah tamahan terbesar sepanjang masa. Allah ngambil kita yang tadinya cuma orang asing secara rohani dan memasukkan kita ke dalam keluarganya melalui Kristus. Sekarang mari kita beralih ke bagian 4, Tritunggal sebagai dasar keramah tamahan. Teman-teman, inilah inti teologis absolut dari penjelasan kita hari ini. Poin krusialnya begini, doktrin Allah Tritunggal itu sama sekali nggak boleh direduksi cuma jadi dogma kering di atas kertas. Tritunggal adalah komunitas yang sempurna di dalam kasih. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara, sehakikat, dan saling melingkupi dalam kasih tanpa kehilangan keunikan setiap pribadinya, sebuah konsep luar biasa yang dikenal sebagai perikoresis. Jadi waktu jemaat abad kedua menyembah Allah Tritunggal, mereka sadar kalau mereka lagi menyembah sebuah komunitas agung yang secara aktif merangkul orang-orang luar. Pemahaman doktrin yang mendalam ini otomatis jadi role model paripurna buat gereja untuk membangun komunitas yang juga penuh kasih dan sangat ramah terhadap sesama. Lanjut ke bagian 5, buah nyata pelayanan sosial. Kalau tadi Tritunggal itu ibarat akarnya, sekarang mari kita lihat kayak apa sih buahnya waktu doktrin ini beneran bertabrakan dengan kerasnya jalanan di kota-kota Romawi kuno. Kondisi abad kedua itu dipenuhi sama kekacauan sosial yang bikin penderitaan massal. Tapi respons jemaat awal, wow, bikin merinding. Waktu terjadi urbanisasi besar-besaran yang memicu kemiskinan brutal, orang Kristen merespons dengan ngasih makan kaum papa dan merawat janda serta yatim piatu. Pas bencana alam ngancurin kota-kota, mereka buka pintu rumah mereka untuk kasih tempat berlindung. Dan yang paling dramatis, saat wabah penyakit mematikan meledak di tahun 165 dan 250 Masehi, gereja nggak kabur sembunyi. Mereka justru turun tangan, merawat yang sakit dan menguburkan mayat-mayat dengan layak. Para pendeta mereka juga terjun langsung melakukan apa yang mereka sebut sebagai penyembuhan jiwa, memberikan penghiburan pastoral buat mereka yang hatinya hancur. Hal ini benar-benar mengilustrasikan dengan cemerlang perbedaan antara budaya saat itu dan kasih radikal kekristenan. Bayangin, waktu wabah itu melanda, penganut paganisme Romawi umumnya pada melarikan diri, bahkan sampai menelantarkan keluarga mereka yang sakit demi menghindari penderitaan dan menyelamatkan nyawa sendiri. Tapi, sebaliknya, orang Kristen abad kedua memilih untuk bertahan. Mereka mengorbankan keamanan mereka, menantang resiko penularan yang mematikan, murni untuk merawat sesama atas nama kasih. Mereka tahu mereka udah dikasihi lebih dulu oleh Allah Tritunggal saat mereka masih nggak layak, makanya mereka ngerasa wajib untuk mengasihi orang lain, bahkan kalau harus bertaruh nyawa. Akhirnya kita tiba di bagian 6, menyatukan doktrin dan praktek. Mari kita bawa hikmat dari sejarah ini sebagai cermin yang tajam buat diri kita di zaman sekarang. Pelajaran dari abad kedua ini benar-benar menghancurkan pemikiran modern kita yang suka mendikotomikan iman. Pesan utamanya tergambar sangat jelas. Teologi yang sejati justru menuntut keramah tamahan sosial. Semakin dalam pemahaman Anda tentang kasih karunia, tentang keselamatan, dan tentang keberadaan Allah Tritunggal, seharusnya semakin luas rentangan tangan Anda memeluk dunia yang penuh penderitaan ini. Ingat, doktrin itu adalah mesin pendorongnya, bukan garis finishnya. Sesi penjelasan hari ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan tajam untuk direnungkan. Apakah doktrin Anda selama ini cuma berhenti di kepala atau udah benar-benar berwujud nyata dalam praktek keramah tamahan dan pelayanan sosial? Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam mengikuti diskusi ini. Kiranya berkat dan kasih karunia dari Allah Tritunggal menaungi kehidupan Anda. Silakan subscribe, like, dan share video ini kepada orang-orang terkasih Anda agar mereka beroleh berkat yang sama dengan Anda. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam metanoia, mentransformasi akal budi untuk menggapai hidup yang berkelimpahan. See you!